Apa itu ribut-ribut wush? Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Dan saya rasa kalimat dari Pak Presiden Prabowo tadi itu kan juga harus diadres dengan baik ya. Dalam banyak case mungkin ini bisa diselamatkan. Misalnya tadi di take over oleh pemerintah, all in pemerintah di situ. Kemudian dengan case yang lain nanti bagaimana? Kalau memang ada perbuatan pidana dan ada pihak dalam hal ini pemerintah mau membayarkan hutang itu, apakah itu menghapuskan unsur pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi? Sepertinya belum ditemukan perbuatan pidana karena masih proses lidik ya. Masalahnya 10 bulan, 11 bulan yang dijalani oleh KPK ini, tapi setidaknya tahu bahwa bukti apa yang dimiliki dan atau sejauh ini ya sederhananya apa yang sudah dilakukan sih sepanjang waktu. Proses lidik itu juga bisa dihentikan, tapi dalam konteks bahwa ada perbuatan pidana yang dari awal pelaksanaannya berubah untuk menghadirkan kepentingan pribadi, ya gunakan dalil dalam pasal Undang-Undang Tipikor. Kalau enggak ya hapus saja Undang-Undang Tipikor. Kasus atau dugaan, saya nggak bisa menyebut kasus ya, karena kan sekarang masih dugaan ya, bahkan KPK sendiri kita belum tahu ini masuknya sudah proses lidik, apakah sudah dimulai di KPK. Justru karena itu makin banyak yang membahas mengenai ini perlu untuk segera diproses secara hukum. Memang adakah dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ya, kita mengenalnya WUSH. Saya sudah bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Nih lama sekali nggak ketemu, akhirnya bisa ngobrol. Makasih Mas Ferry sudah hadir di podcast On The Record. Terima kasih undangannya Mbak Pristian, ini legendnya presenter nih dulu nih kan. Enggak, saya dengan Mas Ferry ini dulu waktu masih di salah satu stasiun televisi berita tuh kasus Jessica Wongso kayaknya udah gak boleh keluar dari studio karena kita breaking newsnya berjam-jam ketika itu ya, kita bahas kasus itu. Hari ini kita bicara mengenai dugaan korupsi kereta cepat kasus WUSH orang-orang nyebutnya ya, karena kan kalau ini tuh KCJB ya, kereta cepat Jakarta-Bandung. Agak susah menyebutkannya, tapi saya mau menelisik lebih jauh mengenai dugaan tindak pidana korupsinya. Dari kita coba lihat dari kacamata pasal 3, pasal 2, mungkin Mas Heri bisa melihatnya. Ini kalau dilihat dari bahasa sederhananya simptom-simptom yang ada, gejala-gejala yang ada, patut diduga ada tindak pidana korupsi yang terjadi sehingga lembaga atau penegak hukum manapun itu, nggak hanya KPK, Kejaksaan atau Polri juga bisa gitu ya, seharusnya segera melakukan lidik terhadap proyek ini gitu. Iya begini Mbak Pristian, sependek pengetahuan saya memang dalam kasus ini sudah dilakukan proses penyelidikan ya, bukan penyidikan. Berarti memang sepertinya belum ditemukan perbuatan pidana karena masih proses lidik ya. Dan itu sudah dilakukan KPK mungkin di awal tahun, ini kan sudah menjelang akhir tahun, mungkin udah 10-11 bulan yang lalu. Cuman hasilnya yang belum jelas apa gitu, karena proses lidik itu juga bisa dihentikan Mbak Pristian ya. Bisa saja dihentikan, tidak hanya produk hukum seperti surat perintah penghentian penyidikan, tapi juga di penyelidikan juga bisa dihentikan dengan dasar-dasar yang dimiliki oleh penyelidik kan begitu. Karena ini adalah ditangani oleh KPK, maka KPK lah yang kemudian harusnya yang memulai dan mengakhiri. Menurut saya begitu ya. Kalau memang tidak ditemukan peristiwa pidana. Betul, ya? Harus ekstrim kiri atau kanan. Tidak boleh di tengah-tengah, tidak boleh ada remis, tidak boleh seri, dia harus ada jawaban terhadap apa yang sudah dilakukan sejauh ini prosesnya. Karena kerja dan kinerja KPK kan juga mendapat penilaian dari masyarakat sebagai penilai stakeholders yang semestinya ya memberikan penilaian itu kepada KPK sehingga KPK tahu apakah kerja mereka ini sudah ya benar dalam tanda petik ya menurut masyarakat atau tidak. Karena kalau kita lihat dalam perkara WUSH ini kan kalau tadi kita kembalikan ke Tipikor, ini kan sebenarnya tidak hanya bicara tentang harus dapat laporan dari masyarakat. Bahwa KPK sendiri bisa menyelidiki hal itu. Karena ini juga yang berlaku bagi penyidik-penyidik ataupun penyidikan dalam perkara-perkara lain di luar dari kasus WUSH misalnya.
Kalau kuwus itu dianggap terlalu tendensius misalnya, maka kita akan melihat dalam perkara yang serupa ataupun pada umumnya, ya ada dua hal bisa masuk ditangani oleh satu institusi hukum, apakah dari laporan masyarakat asalnya sumber informasi itu, atau memang dari penelusuran mereka sendiri. Proactive investigation itu proactive investigation mungkin bahasa lebih mewahnya begitu ya. Jadi menurut saya terlepas dari itu semua, KPK masih dalam tanda petik sekali lagi punya hutang nih terhadap masyarakat untuk setidak-tidaknya segera menyelesaikan hal ini, karena ini bicara tentang kepastian hukum. Orang-orang yang disebut dalam lingkar dugaan tindak pidana korupsi ini kan juga akan terseret terus kan. Nah, maka perlu untuk diputus ini agar ada produk hukum yang kuat untuk menyatakan ya sepanjang dari penelusuran KPK memang sejauh ini tidak ditemukan atau kemudian ditemukan adanya untuk menguat mengatakan bahwa terjadi tindak pidana ada tidak tersebut. Perbuatan itu dulu yang korupsi harusnya. itu dulu ya. Betul. Pada saat kita wawancara ini Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa saya yang tanggung jawab karena kita masih punya hutang ke Tiongkok di restrukturisasi dan pemerintah siap membayarkan 1,2 triliun rupiah ya sekitar segitu jumlahnya. Apakah ketika ada pihak dalam hal ini kan pemerintah ya, karena tadinya ini business to business kemudian menjadi government business to government ya betul ya, karena ada penyertaan modal negara. Apakah kalau memang ya kita masih dugaan, kalau memang ada perbuatan pidana dan ada pihak dalam hal ini pemerintah mau membayarkan hutang itu, apakah itu menghapuskan unsur pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi? Menarik pertanyaan tadi ya Mbak Christian, tapi kita juga harus melihat dalam perspektif bahwa kapasitas Pak Prabowo selaku Presiden Negara Republik Indonesia dalam memberikan ketenangan dan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan menurut saya lebih ke poin itu ya, sikap beliau untuk menyatakan bahwa kita akan bayar. Sejatinya dalam hukum agama manapun ya namanya berhutang memang harus membayar Pak. Ya, masalahnya kadang yang nggak boleh itu adalah yang berhutang ini malah lebih keras kepada yang harusnya dibayarkan hutangnya tadi. Jadi Pak Prabowo dalam hal ini menurut saya sudah benar positioningnya. Sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara kapasitasnya ya untuk meyakinkan bahwa ini jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan ataupun perdebatan yang tidak berkesudahan dan ujung-ujungnya kan akan bicara siapa yang akan bertanggung jawab terhadap hal ini. Nah minimal jawaban itu sudah dijawab. Tapi untuk perspektif hukum, tadi karena Mbak Christian menanyakan saya tentang perspektif hukum, bahwa kalau saya tidak salah ya ada pasal 4 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 31 tahun 99 junto 20 tahun 2001 itu yang menyatakan bahwa mengembalikan hasil dari korupsi itu tidak kemudian menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana korupsi yang sudah eksis sebelumnya. Nah masalahnya dalam praktek memang ini juga kita bisa berdebat panjang Mbak. Ada juga yang misalnya mengembalikan sebelum proses penyidikan. Itu ada juga yang dihentikan perkaranya. Nah ini kan kemungkinan itu sangat terbuka ketika belum masuk ke proses penyidikan. Nah masalahnya kita juga belum tahu, kalaupun ini nanti diarahkan ke penyidikan, apakah arahnya ke teknis atau pembuat kebijakan. Nah ini kan dua level yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Level yang berbeda ya? Iya, karena kalau kita bicara teknis berarti kan sangat mungkin dari perencanaan saja. Tapi decision maker dalam pembuatan, lu harus kerjakan ini, harus laksanakan ini kan mungkin di orang yang berbeda. Nah, saya belum tahu karena saya hanya belajar ilmu hukum bukan ilmu nujum gitu ya. Nuansa kebatinan dari teman-teman penyidik KPK nantinya atau teman-teman di internal KPK menyikapi hal itu. Apakah akan touch ke arah sana atau hanya ya gampangnya kalau memang hanya ingin membuat masyarakat merasa cukup dengan adanya tersangka misalnya. Ya cukup hanya bermain di teknis pelaksanaan saja. Ya pasti mungkin akan ditemukan ya di sana apakah ada markup dugaan awal misalnya. Betul. Nah, siapa yang kemudian akan tertarik dari pusaran kasus korupsi itu yang tentunya akan bertanggung jawab. Tapi ketika masuk ke daerah kebijakan, ini kan levelnya tadi sudah kita katakan, walaupun awalnya B2B, tapi yang membuatkan bukan hanya B2B saja, pasti ada peran dari government di situ. Nggak mungkin bisnisnya berjalan sendiri dan bisnis itu kan korporasi juga. Dan kemungkinan besar dari DNA-nya negara, katakanlah BUMN gitu kan, ada 4 BUMN yang
Kalau saya tidak salah mencatat. Jadi konsorsium ya? Iya, konsorsium yang terlibat dalam pengadaan atau pelaksanaan dari Project WUS ini. Nah ini yang harus dipilah-pilih tentunya menurut saya. Idealnya, kita bicara tataran ideal karena tadi Mas Heri bilang saya bukan ahli nujum jadi saya nggak tahu nuansa kebatinan di KPK. Tapi idealnya ketika kita ada konstruksi hukum mengenai dugaan tindak pidana korupsi, apakah memang harus memilih kita mau menyasar level pengambil kebijakan atau menyasar level teknis, atau idealnya kalau kita bicara mengenai tindak pidana korupsi kan bisa jadi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang atau beberapa orang yang menguntungkan dirinya atau memperkaya orang lain atau korporasi. Dari level pengambil kebijakan sampai level teknis harusnya bisa saja kalau memang bisa dibuktikan unsur pidana yang dia lakukan ya bisa disasar siapapun dia. Saya sepakat dengan pernyataan itu karena berarti kita tidak coba untuk melokalisir sesuatu ya. Kita hanya coba untuk menguraikan fakta. Kemudian apakah arah penyidikan itu akan menguatkan kepada si A, si B, dan si C, itu juga harus based on 2 alat bukti. Tentu kita bicara dalam hasanah hukum acara pidana. Bukan tendensius, bukan kriminalisasi, bukan bermain politik di dalamnya. Maka kita akan melihat dalam konteks tadi. Jadi kita tepikan dulu tuh, kalau awalnya sudah ingin mentersangkakan si A, si B, pasti menurut saya sudah salah. Tapi ketika kita mencoba untuk mengurai apa sih fakta sebenarnya, bahkan kita akan melihat apakah ada business judgment rules-nya di situ dalam pengambilan keputusan. Sehingga kita akan melihat kebijakan mana yang bisa mengindikasikan korupsi yang memang ada narasi mensreanya. Atau ini memang kebijakan yang didasarkan pada business as usual. Ya bisnis itu bisa untung kan bisa rugi, Mbak. Nah kalau dalam konteks itu yang kita lihat, maka kita tidak akan selalu mengatakan bahwa setiap tindakan ini pasti ujungnya adalah korupsi. Masalahnya dalam ranah praktik kadang kita nggak konsisten melakukan itu, Mbak Pristian. Untuk perkara ini kita gunakan dalil A, untuk perkara yang mirip-mirip sama yang harus pakai dalil A kita pakai dalil B gitu. Jadi menurut saya inilah loopholes-nya celah hukum di mana akhirnya orang akan mengatakan loh ini kan cuman upaya untuk pembenaran bukan kebenaran. Padahal dalam konteks mencari suatu kebenaran bahkan dalam hukum pidana itu kebenaran material yang sejatinya, yang sesungguhnya, maka tidak boleh ada fakta yang tercecer, fakta yang diselundupkan. Ini harus dibuka semua. Tapi apakah ruang gelap dalam proses itu kita tahu? Nah ini kan ada keterbatasan informasi kita dan juga mungkin alasan yang paling umum dipakai adalah demi kepentingan investigasi, penyidikan yang masih berjalan, ini kita batasi informasinya. Itu masuk materi, kalau saya karena saya wartawan hukum ya biasanya saya nanya terus nanti dijawab sama penyidik gini. Itu masuk ke materi penyidikan kami menolak untuk membuka dan lain-lain. Ya, tapi karena kita diajarkan juga sama orang tua kita untuk husnuzon, berpikir positif. Kita berpikir positif di situ, Mbak. Cuman kan itu akan kembali kepada penyidiknya kembali kan dan instansi tadi. Apa goal settingnya? Nah, menurut saya kalau perkara ini sudah jadi atensi publik, ya memang harus diputus dia segera mungkin. Ya agar tidak kemudian berkembang jadi isu-isu yang digoreng lagi di politik misalnya atau di ranah yang lain. Jadi sesegera mungkin untuk diselesaikan. Bahkan sekarang isunya bukan itu lagi, isunya kan apakah akan memperpanjang proyeknya dari Jakarta ke Surabaya gitu, bahkan mungkin ke Lombok dan lain sebagainya. Padahal masalah ini belum clean and clear ini kan sebagai dasar pijakan untuk diselesaikan. Gitu. Mas Heri, ketika kan kita sebagai orang hukum kadang-kadang tuh memang irisannya dengan dunia politik itu emang sangat kuat gitu ya. Sempatlah Pak Mahfud juga ikut menyuarakan, KPK bilang Pak Mahfud dong yang kasih laporan. Kemudian ada bantahan-bantahan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin patut diduga atau disebut bahkan ya oleh beberapa pihak. Ini tolong dong KPK periksa sosok-sosok ini gitu. Mas Heri, apa yang bisa dielaborasi secara objektif dulu nih tanpa kita terbawa ke dalam arus nih seharusnya Bapak ini, seharusnya Ibu ini, seharusnya ini. Secara objektif kalau Mas Heri diberi kewenangan untuk mengurai nih sebentar nih kita lihat ada peristiwa pidana atau enggak. Mas Heri akan mengurai dari mana untuk bisa melihat secara objektif benar nggak ya kira-kira ada perbuatan pidana di sini? Ya tentu melihat ini harus komprehensif ya Mbak, secara kompleksitas harus dari hulu ke hilir. Kita harus melihat dari perspektif hukum dan ekonominya. Kalau kita mau jujur, karena ini kan bukan hukum murni masalahnya. Ketika mengambil satu kebijakan ekonomi kadang dilupakan hukumnya. Hukum itu muncul ketika ada masalah.
Nah ini yang harusnya mindset orang ekonomi, ya mohon maaf lahir dan batin ini untuk orang-orang ekonomi, ketika mengambil kebijakan publik ya harus disertakan kajian, perencanaan, bahkan evaluasi Mbak kalau sudah berjalan. Nah tahapan itu kan yang disediakan oleh instrumen atau fitur-fitur hukumnya. Itu tidak ditemukan dalam kebijakan ekonominya. Kebijakan ekonomi hanya mengatakan ini kita berupaya, prinsip ekonomi biasanya untuk yang old ya, yang sekecil-kecilnya bisa mendapatkan yang sebesar-besarnya. Nah, tapi kadang ini bisa bertabrakan dalam posisi hukum tadi. Maka dalam hal mengambil kebijakan publik ini kan yang harus dinilai. Sejauh mana kebijakan yang bisa dikriminalkan, mana yang tidak tadi. Menurut saya itu dulu, kalau kita bicara dalam konteks politik agak susah memang, akhirnya karena warnanya sudah nggak jelas tadi. Maka kita akan mengembalikan kepada hakikat awalnya apa sih yang terjadi, karena kita juga tidak tahu. Mungkin meaningful participation ya dulu yang perlu kita gugat ya. Dalam pengambilan keputusan itu kan, ya saya nggak tahu apakah cukup dengan hanya mendengarkan dari teman-teman Senayan, DPR itu sudah merupakan perwakilan. Sedangkan mungkin di luar dari Senayan itu banyak orang yang pengen tahu, karena juga kalau ini kita tidak berharap ya, kita berharap yang terbaik buat Merah Putih, buat bangsa kita. Tapi kalau sampai tidak terbayar nanti, siapa yang harus membayar ini? Toh akhirnya dibebankan kepada negara itu siapa entitasnya? Kita juga yang bayar pajaknya ya. Nah ini jadi persoalan yang menurut saya tidak sesederhana ketika kita hanya mengatakan bahwa ini adalah judgement atau putusan dari mengambil satu kebijakan dari pendekatan ekonomi. Karena ini kayak dua sisi mata uang Mbak Christian. Hukumnya di samping kiri, ekonominya di samping kanan. Mau dibalik gimana pun nggak akan bisa terpisah itu. Karena ini bicara kebijakan publik. Kita tidak menyoal bahwa kebijakan publik itu misalnya untung rugi. Saya nggak bicara begitu ya. Karena memang dalil yang paling penting biasa dimanfaatkan dan digunakan untuk membenarkan perbuatan kebijakan tadi adalah dari kemanfaatan, Mbak. Bahwa manfaat nggak ini? Manfaat itu nggak bicara untung rugi memang. Nah ini dalil yang saya bisa pahami betul kenapa kemudian sering digunakan, dinarasikan oleh saat ini ya, termasuk Pak Jokowi kan waktu itu menyampaikan demikian. Social investment return ya katanya. Dan itu memang susah untuk diukur secara hitung-hitungan matematis ya. Sehingga yang dinilai tadi adalah apakah ada salah satunya ada markup-nya, ada mens rea-nya, perubahan-perubahan yang terjadi itu by setting, by agenda kah yang memang ditujukan untuk kepentingan tertentu. Kita kembali kepada unsur dalam pasal 2, pasal 3. Ada kerugian negara kah, ada menguntungkan diri sendiri kah, menguntungkan orang lain kah. Karena kan logikanya bagaimana orang mau menguntungkan orang lain kalau tidak menguntungkan dirinya sendiri. Jadi menurut saya ketentuan dalam undang-undang korupsi yang bicara tentang korupsi itu lebih menekankan pada kasus itu sebenarnya. Poin dari unsur menimbulkan keuntungan bagi dirinya pribadi nggak? Karena rasa-rasanya nggak ada orang yang mau melakukan hal itu cuma-cuma Mbak. Dengan tahu bahwa dia akan berhadapan dengan hukum misalnya kan. Kita secara logika saja berpikir. Cuman bentuknya, kembalinya, kickbacknya dalam bentuk apa? Apakah uang, apakah yang lain? Nah kalau yang lain di luar dari uang, di luar dari barang yang visible yang kita bisa lihat, memang agak susah membuktikannya. Karena ini kan yang transaksinya, bentuknya itu kita nggak tahu apa. Kan itu. Ini kan kalau bicara mengenai kasus Wush ini kan jadi dulu beberapa waktu lalu hanya melebar sampai ke pemerintahan Pak Jokowi. Mundur lagi ke ternyata memang proyek ini kan sebenarnya memang direncanakan sejak dari masa pemerintahan Pak SBY ya sebelumnya. Tapi kan yang dipersoalkan oleh banyak pegiat anti korupsi adalah soal peralihan dari kajian yang sudah dilakukan oleh Jepang lama sekali dengan kajian yang sangat mendalam digambarkan demikian, kita juga belum baca ya hasil kajiannya, tapi kemudian sangat cepat beralih ke Cina. Dalam unsur kalau kita mau balik lagi ke pasal 2 pasal 3 gitu, dalam memenuhi unsur yang mana bagaimana membuktikan bahwa keputusan untuk mengubah dari tadinya memakai bekerja sama dengan Jepang kemudian berubah cepat dengan Cina itu bisa jadi juga ada dugaan tindak pidana korupsi di situ gitu atau setidak-tidaknya pintu masuk untuk korupsi di situ. Itu gimana Mas Heri? Saya mungkin menyampaikan begini ya. Dalam konteks ekonomi
cara kita berpikir ekonomi kadang kita lebih mengejar kecepatan, Mbak. Secepat-cepatnya karena momentumnya investasi ini harus cepat kan. Dalam harus banyak kasus korupsi yang mengaitkan dengan BUMN Ya. dan sektor swasta gitu ya. Ya, tapi hukum tidak menggunakan itu. Ada prinsip kehati-hatian. Harus prudent. Ya, saya datang ke studio ini kalau hanya mengejar kecepatan mungkin menabrak orang pun. Boleh, Iya. seolah-olah begitu ya. Ya, dan mungkin ya datang ke sini dengan keadaan yang tidak sehat begitu. Tapi kalau tujuannya cepat dan selamat, nggak semuanya bisa memang. Jadi memang kadang ada pengabaian hal itu dan sesuatu yang kadang dimaklumi. Walaupun kita menuntutnya tidak begitu. Anda tetap bisa cepat, tapi tetap harus hati-hati. Nah, dua konsep ini nggak boleh dipisah. Padahal dalam pelaksanaannya kadang tanpa sadar ini menurut saya dalam judgement mengambil keputusannya dipisah ini. Gitu loh. Saya pengen cepat, gimana caranya ini bisa Segera terrealisasi. dieksekusi. Tapi bagian hukum ini kan yang harus mempertanggungjawabkan masalah pertemuan dengan para pihak tadi, misal G2G apa yang disampaikan, apa ini harus tercatat dengan baik. Kenapa kemudian belakangan ada Ada penyertaan modal perubahan, negara ada gitu ya. penyertaan itu juga sesuatu yang harus bisa didalilkan dan dibuktikan. Maka dalil aja nggak cukup, harus ada buktinya. Ini loh dasarnya pengambil keputusannya ini. Terlihat ribet, ya memang iya karena ini bukan korporasi yang kita punya secara pribadi, karena ini sahamnya tadi rakyat yang punya. Memang seribet itu gitu. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa kita ingin seperti ini hanya mendasarkan pada judgement kita saja. Maka banyak pihak yang harus juga turut memikirkan, juga punya point of view yang sama dalam mengambil keputusan tadi. Jadi sepanjang perubahan-perubahan kebijakan itu kan agak lebih gampang di framing di publik bahwa ini ada seperti kata Pak Saud gitu ya. Ini setidaknya kita curiga aja dulu nih. Kenapa berubah cepat dari Jepang ke Tiongkok gitu ya, ke Cina gitu ya. Patut diduga aja dulu nih, asas praduga bersalah dulu katanya, asas praduga bersalah dulu. Tapi berarti sepanjang para pengambil kebijakan ketika itu mau dari level paling tinggi sampai ke level menteri misalnya, sampai kepada para pengambil kebijakan di 4 BUMN yang tergabung dalam konsorsium bisa membuktikan bahwa pengambilan keputusan berubah dari kenapa Jepang menjadi Tiongkok dengan nilai harga dan lain-lain tercatat dengan sangat baik dan bisa dibuktikan bahwa itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Itu berarti bisa jadi tidak ada unsur pidana atau sebaliknya. Kalau secara normatif itu sudah selesai gitu ya. Tapi kalau kita mau menggali keadilan substantif, kebenaran substantifnya, itu harus ditemukan memang, Mbak. Ya tadi karena dugaan tadi kan berarti presumption of guilt, orang ini punya kesalahan. Nah, kesalahannya apa? Dia melakukan apa? Ya kan, sehingga akhirnya mengerucut pada terpenuhi unsur delik agar ini bisa dipidanakan, kan begitu. Nah, ini kan cara berpikir logika hukum pidana misalnya secara sederhana saja. Tapi kemudian bagaimana menyasar kepada si A itu kan harus diuraikan, harus dijelaskan. Misalnya dia ikut nggak dalam pengambilan kebijakan itu. Tapi masalahnya kan dalam konteks dia tidak punya power yang lebih. Ya umumnya kan dia akan mengikuti saja kan. Ini kan berarti ada katakanlah entitas yang lebih besar daripada dirinya kan. Dimana dalam tanda petik suka atau nggak suka dia harus lakukan itu. Nah bagaimana kacamata hukum pidana melihat orang-orang semacam ini. Yang mungkin dia dari awal tidak setuju juga terhadap satu kebijakan yang menurut dia ini tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Kalau bahasa yang lebih terpelajar mungkin visibilitasnya kan, visibility-nya, kelayakan secara ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang sudah menyampaikan itu tetap ditolak dan akhirnya taken juga, tanda tangan juga. Nah, apakah orang semacam ini juga punya mens rea dan harus bertanggung jawab? Jadi akan lebih menarik kalau kita nanti akan melihat fakta-fakta itu yang muncul, Mbak Christian. Karena ya dalam banyak perkara, ya kalau hanya ingin mengejar adanya tersangka, sama seperti ketika penyidikan hanya ingin mengejar keterangan dari yang disampaikan oleh tersangka, segala macam cara kan bisa dihalalkan. Nah ini yang kita nggak mau sejatinya. Bagi kita adalah orang yang bersalah itu memang yang melakukan suatu perbuatan yang dimana memang diatur kesalahannya dalam entah itu di KUHP ataupun lex specialis di luar dari KUHP sesuai dengan ketentuan pasal 103 KUHP yang lama gitu ya. Jadi menurut saya ini very clear lah sebenarnya untuk kita semua untuk menilai
bahwa yang kita targetkan ini sebenarnya awalnya bukan tersangkanya dulu, tapi ada tidaknya perbuatan pidananya dulu. Masalahnya 10 bulan, 11 bulan yang dijalani oleh KPK ini, saya nggak bisa mengatakan ini terlalu lambat atau masih dalam hal yang normatif ya Mbak, yang normal gitu. Karena seakan-akan di KPK bilang kalau kita menarget harus 1 bulan jadi ada target. Kejar target ini juga nggak baik kan. Tapi tentu harus ada yang disampaikan oleh KPK. Ya kan nggak mungkin ini ada diupayakan lewat mekanisme upaya hukum lain untuk memaksa seorang aparat penegak hukum, memaksa dalam tanda petik ya, menyampaikan tekanan publik ya. Menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan terhadap satu kasus yang menarik atensi publik. Nah, di luar sana ada mekanisme yang kadang diajukan oleh teman-teman LSM misalnya. Yaitu? Ya tadi apakah dia menguji dengan upaya pra peradilan, dianggap bahwa perkara ini dihentikan walaupun belum dihentikan, tapi setidaknya tahu bahwa bukti apa yang dimiliki dan atau sejauh ini ya sederhananya apa yang sudah dilakukan sih sepanjang waktu. Jangan-jangan dari 0 bulan sampai sekarang jalan tapi jalan di tempat Mbak misalnya. Jalan dia, berkeringat dia, berpeluh dia tapi ya nggak kemana-mana gitu, tidak pindah tempat sama sekali. Nah ini itu kan juga sebuah kemungkinan menurut Mas Heri ya yang terjadi saat ini. Ya, karena kita nggak bisa menebak ya apa yang terjadi, tapi itu kemungkinan terjadi. Ya, dan itu harus diuji kan, diujinya tadi lewat mekanisme tadi baru kita tahu, oh sudah kok dilakukan ini itu. Tapi apakah Mbak Christian bisa kemudian datang secara personal untuk bertanya ke penyidik ataupun ke KPK ataupun ke Kejaksaan Agung ataupun ke kepolisian ketika ada satu kasus tadi? Lewat tidak lewat mekanisme yang sah, apalagi Mbak Christian misalnya bukan orang yang terlibat langsung dalam kasus tadi, entah sebagai korban dan lain sebagainya. Kan enggak ya? Ya kita nggak punya akses itu. Ini harus kita pikirkan sehingga kalau ada cara mekanisme untuk menguji tadi, saya rasa ini cara yang paling baik, gitu ya. Ada tersedia Mas Heri? Ya kita ya beberapa kali ada yang misal mengajukan secara akrobat lewat pra peradilan. Misal dianggap tadi terlalu lama karena tidak ada batasan kan Mbak. Meskipun belum ada penetapan tersangka kan, biasanya kita biasanya dalam banyak kasus itu kan sudah ada tersangkanya dulu. Nah tersangkanya yang mengajukan pra peradilan untuk bisa menggugat penetapan tersangkanya dia. Gitu. Betul. Lumrah ya ternyata. Kalau kita bicara misalnya sah tidaknya penghentian penyidikan, penuntutan, kan ada dalam pasal 77 sampai 83 KUHP itu kan bicara tentang objek dari pra peradilan, termasuk lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PU 12 nomor 2014. Itu kan ada perluasan objeknya adalah penetapan tersangka. Itu baru Mbak ditemukan. Sebelumnya hanya bicara di level tadi, ganti kerugian, rehabilitasi bisa diajukan upaya pra peradilan. Nah sekarang bergeser lagi tuh upaya pra peradilan bisa untuk menguji banyak hal, asal bisa ya mungkin ketemu dengan hakim yang bisa out of the box gitu. Progresif. Ya progresif misal bahasanya banyak orang hukum gitu kan. Tapi masalahnya hukum itu anasir hukum itu selalu tidak berdiri sendiri ya. Tadi kalau kita bicara mengenai kasus ini kan ada anasir politiknya, anasir level of perception dan tingkat penerimaan masyarakat dengan tingkat pendidikan latar belakang yang berbeda-beda, Mas Heri. Jadi kalau yang saya bilang tadi, saya pernah menjadi wartawan, jadi biasanya kalau ada satu orang yang diperiksa pasti pertanyaan langsung ke jubir KPK, kapan dia jadi tersangka gitu ya. Padahal itu sudah tidak sesuai dengan prinsip asas praduga tak bersalah. Tapi saya balik lagi ke asas praduga bersalah yang coba dibangun oleh Pak Saud dan para pegiat anti korupsi lain. Ada salah satu yang sering banget dan saat ini sangat familiar buat masyarakat awam pada umumnya gitu ya. Soal mens rea. Soal mens rea. Apakah membuktikan mens rea itu serta-merta atau secara sederhana bisa hanya dengan misalnya tiba-tiba ada perubahan dari saya mau kerja sama si A, tiba-tiba saya ubah dengan si B, atau ada cara lain yang menurut Mas Heri membuat kita semua nih bisa belajar secara objektif, untuk asas praduga bersalah pun dengan melihat apakah ada indikasi mens rea pada seseorang atau beberapa orang atau dalam sebuah perbuatan itu dengan cara kayak gini. Itu bagaimana? Dua-duanya menggunakan istilah presumption, Mbak. Presumption of guilt, presumption of innocence. Sama-sama asumsi. Berarti kan belum tentu benar. Praduga gitu ya. Bisa iya, bisa tidak. Tapi bagaimana bangunan tadi itu dibuat secara kokoh atau tidak, maka harus disertai dengan bukti-bukti tadi menurut saya. Maka dalam kasus ini
ya kita akan mengurai dulu kronologinya seperti apa ya, penyampaian dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tadi, kemudian juga day by day-nya dalam hal ada perubahan-perubahan tadi, karena ada hal yang mungkin disepakati di awal kemudian ternyata tidak terlaksana. Ini kan mungkin ada kendala, itu kan juga harus dijelaskan. Kemudian logic thinking ketika biayanya semakin besar, kenapa itu yang diambil gitu. Karena bayangan saya ketika yang bicara ini negara pasti orang-orang pintar semua, orang yang nggak perlu diajari lah begitu kan untuk hal-hal semacam itu. Seperti kita mau ngambil satu hal mana yang antara baik dan yang baik, pasti kita ambil yang terbaik. Tidak mungkin ini baik dan buruk, Mbak. Ketika proposal dari Jepang maju, dari Cina maju, itu kan pasti sudah dibaca. Apakah pembacaannya hanya sesederhana yang saya tangkap misalnya, penawaran Jepang lebih mahal di awal, yang ini lebih ringan dan ini bisa katakanlah ada penyertaan modal negara yang tidak perlu, yang ini wajib hukumnya. Iya betul, ada jaminan dari negara kalau nggak mampu ini yang perusahaan. kemudian jadi bahan pertimbangan juga. Tapi apakah itu sudah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan melibatkan banyak stakeholders termasuk tadi transparan atau enggak ya, gitu untuk menilai ya. tadi apakah misalnya dalam pembayaran bunga. Apakah misalnya ketika saya menawarkan barang suatu kepada Mbak, saya bilang barang ini bagus, nanti Mbak akan bisa mencapai target tertentu misalnya dalam 1 tahun, karena bayangan saya akan 20.000 orang yang membeli atau memakai, mengkonsumsi ataupun menggunakan hal ini. Nah ini pernah diuji nggak? Atau serta-merta pernyataan saya tadi Mbak anggap sebagai suatu hal yang absolut kebenarannya. Nah, ini kan satu yang logik, Mbak, tentunya kan. Apakah sudah pernah diuji itu? Saya nggak tahu bahasa ujinya seperti apa ya, uji kelayakan tadi ya. Apakah masuk akal tawaran saya tadi? Ini kan sesuatu yang bisa diimajinasikan, bisa dikalkulasi. Minimal itu dulu deh dijawab kan. Karena ternyata pada hakikatnya kelemahan dalam kebijakan kita juga kadang bicara pada poin inti. Misalnya saya ingin katakanlah membangun sebuah hotel mewah untuk banyak orang yang berkunjung ke sana. Karena di situ akan dijadikan tempat wisata sebagai ikonik ya. Masalahnya dibangun nggak sarana prasarana yang menunjang lainnya. Kalau seandainya tempatnya masih gelap, tidak ada penerangan, kira-kira Mbak Christian mau datang nggak kan gitu. Dengan tata kelola yang seperti ini dan yang masih belum baik tadi, ataupun misalnya kita bicara tentang ini akan berlawanan dengan kebijakan lain yang sudah eksis sebelumnya, atau masalah visibility yang bisa diuji misalnya, kalau jarak pendek Mbak lebih milih naik ini atau naik ini, itu kan sesuatu yang sangat logik sekali. Nah itu pernah dilibatkan nggak dulu sebelum mengambil kebijakan? Menurut saya agak lupa terkait hal itu. Apakah pernah ya katakanlah ya mungkin random sampling kali ya, ditanya kalau kita mau ngadain ini kira-kira ini butuh nggak? Things by need saya rasa. Itu bahasa yang lebih tepat mungkin ya. Jadi kebijakan itu memang yang dibutuhkan gitu oleh siapa? Oleh masyarakat, bukan oleh Mbak Christian, bukan oleh saya saja kan oleh gitu. sekelompok orang saja Sebagai gitu penentu, ya, sebagai penentu. Nah kalau ini sudah diuji, saya rasa ya kalau ada yang tidak setuju, memang 280 juta mungkin masyarakat Indonesia pasti ada nggak setuju, Mbak. Kita nggak bisa menyenangkan setiap orang, dan bukan kebijakan juga bukan seperti itu kan. Jangan-jangan menyenangkan setiap orang itu ternyata bukan hal yang baik. Nah, jadi dalam konteks ini pelibatan dalam hal itu penting menurut saya. Nah itu dilakukan nggak tahapan-tahapan itu? Sehingga ini bisa menjelaskan mengapa akhirnya tetap kekeh pada pilihan ke pemerintah China tadi, Tiongkok tadi, bukan ke Jepang gitu. Memang putusan harus diambil kan gitu. Nah pertanyaannya juga harus seburu-buru itu kah? Gitu. Tidak bisakah ditunda 5 tahun yang akan datang? Kenapa? Ya kenapa di saat itu dilakukan? Apakah dilakukan kajian yang cukup dulu lah ya? Jangan apakah buru-buru 3 bulan, secara gitu ekonomi ya? kemampuan APBN kita mampu nggak? Nah ini kan bukan sebagai orang hukum saya nggak akan fasih bicara itu, teman-teman ekonomi yang bicara itu. Bahkan mungkin ketika ditemukan dengan orang ekonomi juga berpikirnya bisa berbeda-beda nih Mbak. Ada yang setuju terhadap pilihan ke China dengan segala konsekuensinya, tapi ada juga yang tetap ya mungkin ke Jepang atau malah ya nggak usah dilakukan dulu. Oleh karena itu sebenarnya dalam proses lidik ini pun KPK perlu ya untuk mendengarkan tadi yang Mas Heri bilang, gak hanya orang hukum tapi juga teman-teman dari yang punya latar belakang ekonomi untuk bisa memberikan kajian secara objektif atau pendapat akademik, pendapat secara objektif sesuai dengan latar belakang pendidikannya untuk bisa melihat
Apakah pengambilan keputusannya ini seperti yang dikatakan oleh banyak pegiat anti korupsi justru sudah ada mensreanya tuh di situ gitu ya. Itu tuh perlu ya Mas Heri ya. Makanya kan ada pakar atau ahli yang sering dihadirkan kalau kami lihatnya udah di sidang gitu. Betul. Ya. Sangat perlu. Kadang orang hukum itu ya karena dia merasa dia lebih tahu tentang hukum gitu kan. Orang ekonomi juga punya ego sektoral yang sama. Ini nggak ada mensreanya karena bagi dia yang di bisnis itu bisa untung bisa rugi. Tapi dalil ini jangan dipakai ke sembarang tempat menurut saya. Sehingga ada benarnya orang hukum untuk membatasi tadi. Kalau hanya bicara untung rugi kemudian dalam mengelola negara ini dan itu dibebaskan dari itu semua konsekuensinya, all consequences nothing di situ. Mbak Christian mungkin bisa membayangkan hal terburuk apa yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara kita kan. Nah ini yang menurut saya sebenarnya kita ingin menambal kebocoran-kebocoran tadi yang dari kebocoran kecil jangan sampai terjadi kebocoran yang lebih besar. Ini menurut saya perspektif yang sangat mungkin semua orang punya di kepalanya begitu kan. Bagaimana menyuarakannya saja yang mereka mungkin berbeda-beda begitu. Jadi dalam kasus ini saya rasa bagaimana mempertahankan pelayanan publik yang prima, yang terbaik dan tidak mengorbankan masyarakat kembali, ya itu yang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Apapun kebijakannya, saya sami'na wa ta'na, saya setuju dan saya ikuti. Tapi dalam konteks bahwa ada perbuatan pidana yang dari awal pelaksanaannya berubah untuk menghadirkan kepentingan pribadi, ya gunakan dalil dalam pasal Undang-Undang Tipikor. Kalau enggak, ya hapus saja Undang-Undang Tipikornya, kan berarti kan tidak ada fungsinya. Nah, ini menurut saya penting ya untuk kemudian kita memberikan respect terhadap aturan hukum yang sudah kita buat, yang sudah tertulis. Jangan sampai seperti Undang-Undang Tipikor yang memuat pasal pidana misalnya. Kan sampai sekarang tidak ada koruptor satupun yang dipidana mati. Nah ini kan sebenarnya membuat orang juga kenapa ngapain ada pasal itu sih di Undang-Undang Tipikor ya? Lebih baik dikeluarkan saja, memang logik kok gitu ya. Karena ada KUHP yang baru yang memang tidak lagi bicara tentang pidana mati di pasal 100 KUHP kalau saya nggak salah pidana mati bersyarat orang itu bisa diubah ya. Setelah 10 tahun ya. Setelah 10 tahun ada perubahan perilaku yang positif yang baik maka tidak kemudian jadi pidana mati. Jadi banyak hal yang memang harus kita terima secara matang gitu ya, tidak emosional. Ini kan mungkin saya nggak tahu kritik atau apa ya, tapi ada dalam perspektif membangun undang-undang itu kadang ada emosional kita melihat itu. Nah jangan sampai undang-undang yang sudah jadi yang kita buat begini tidak kita taati lagi. Dalam banyak case mungkin ini bisa diselamatkan. Misalnya tadi di take over oleh pemerintah, all in pemerintah di situ. Kemudian dengan case yang lain nanti bagaimana? Ini presiden yang menurut saya bukan baik bagi tertib hukum dan cara kita bernegara kan, sebagai langkah korektif Mbak. Jangan sampai ini dijadikan satu dalil pembenaran bagi jadi orang lain. Presiden Yes, kan. Karena dia, tuh wushnya dibayarin tuh sama pemerintah, boleh dong kita yang rugi di sini juga dibayarin ya. Betul. Dan saya rasa kalimat dari Pak Presiden Prabowo tadi kan juga harus diadres dengan baik ya. Nanti mungkin lewat bagian di bawahnya Pak Prabowo untuk bisa menjelaskan itu bagaimana bahasa teknisnya Pak Prabowo secara singkat tadi sebagai presiden untuk memberikan ketenangan, keamanan kita bisa terima. Tapi di sisi yang lain jangan sampai ini seakan-akan ya selesai dengan hanya diselesaikan oleh kepala negara. Termasuk dugaan tindak pidana korupsinya ya? Ya, karena bicara pertanggungjawaban pidana yang saya pahami Mbak, itu sifatnya individual final. Jadi dia tidak bisa ya seperti hukum perdata tanggung renteng gitu ya, kalau ada orang punya kerugian sekian ada berapa orang dibagi rata, nggak bisa. Bahkan diwariskan kepada keluarganya, anak cucunya juga nggak bisa, walaupun dia pengen begitu, biar saya saja yang menggantikan, saya mencintai ayah saya, jangan ayah saya yang dihukum, saya saja. Tapi ini nggak bisa dalam hukum pidana. Kita akan mengubah banyak perspektif tentang hukum itu sendiri kalau kita melakukan hal itu. Jadi saya rasa dengan segala hormat ya kita bisa memahami pernyataan tadi sebagai kepala negara ya, sebagai pertanggungjawaban kepala negara. Tapi di sisi yang lain, hukum itu punya caranya sendiri. Dan saat ini tadi saya mau echoing lagi kata Mas Heri ya, tolong dong KPK ya segera lebih terbuka gitu ya, karena kan ini menjadi atensi publik. Pak Presiden coba untuk mitigasi sebenarnya ya kegaduhan yang terjadi ini dengan mengumumkan bahwa pemerintah siap menanggung utangnya, tapi tentu kita menunggu tadi yang Mas Heri sebutkan bahwa ada kepastian hukum ya.
Bagi termasuk juga bagi nama-nama yang sering disebut-sebut patut diduga bersalah dalam kasus dugaan saya belum bisa menyebut kasus ya, dugaan korupsi di kereta cepat ini. Itu tentu menjadi harapan bagi banyak pihak. Mas Heri, thank you ya sudah hadir di podcast On The Record. Banyak sekali yang perlu kita pelajari. Nanti kita ngobrol lagi karena banyak sekali kasus hukum ya yang perlu untuk kita berbagi perspektif dari para pakar seperti Mas Heri. Saya selalu ya, terima kasih sudah hadir. Doa yang thank sama you buat Mbak Presiden, sukses selalu. Terima kasih.